ketika kita tidak tahu nih apa yang kita lakukan, biasanya nih efek sampingnya yang nggak tanpa kita sadari, kita lupa nih naruh barang. Misal Iya. ketika kita nggak mindfulness ya, kita terburu-buru melakukan aktivitas. Ya udah, tadi kayaknya aku naruh handphone di mana ya, gitu ya. Kelupaan gitu ya. Itu hal yang sederhana kita nggak, Mhm. lupa gitu loh, abai. Ataupun juga kejadian-kejadian yang lain, akhirnya banyak, aktivitas kita nggak maksimal karena kurangnya mindfulness tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motivatalk, persembahan dari Motiva Consulting. Saya Faza Fitri Fadlia sebagai MC pada podcast kali ini dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Mbak Fitri SPSI. Gimana nih kabarnya Mbak Fitri? Alhamdulillah baik, Mbak Faza sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga bisa semangat ya pada hari ini ya. Ya, oke Mbak, siap pasti dong. Oke Mbak, di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih, diskusi tentang mindfulness. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu nih, apa itu mindfulness gitu. Menurut Mbak sendiri mindfulness itu seperti apa sih? Oh ya, oke. Mindfulness sendiri itu mungkin sebetulnya sudah sering kita lakukan tanpa kita sadari. Namun, banyak di antara kita belum memahami bahwa kita sudah menerapkan loh mindfulness itu sendiri. Jadi mindfulness sendiri itu di mana titik kita merasakan kesadaran penuh nih melakukan baik aktivitas, mengetahui rasa apa yang kita rasakan, kemudian bagaimana menjalani atau mungkin menikmati perjalanan di setiap aktivitas kita. Nah, itu juga salah satu mindfulness loh, itu. Mungkin cara-cara sederhananya seperti kita lagi makan nih, gitu ya. Lagi makan enak-enak. Mungkin yang sering kita lupa makan itu, oh ternyata makan itu, kita lagi makan di, tempat berupa mangkuk gitu ya. Terus kemudian isinya apa? Oh isinya ada nasi, ada sayur dan lauk pauk. Dan di dalam nasi itu sendiri itu, oh bagaimana tekstur nasinya, bagaimana rasanya. Nah itu juga salah satu, upaya kita untuk mengasah namanya mindfulness. Jadi kesadaran penuh dalam beraktivitas maupun merasakan apa yang terjadi. Oke, kenapa sih Mbak kita tuh perlu ada mindfulness kayak kesadaran penuh, kayak misalkan kita harus ketika makan nih kita harus sadar gitu, kita lagi makan apa gitu, teksturnya gimana gitu, kenapa sih gitu? Oke, kenapa, mindfulness itu sangat penting ya kita latih gitu ya. Karena salah satu indikatornya ketika kita mindfulness, kita akan jadi punya kesadaran untuk mawas diri gitu ya. Contoh sederhananya nih, ketika kita melakukan perjalanan nih, saya atau mungkin Mbak Faza sedang melakukan perjalanan mau, dari rumah ke kantor Motiva ini. Nah, otomatis kita akan melakukan, oh bagaimana persiapannya, kita menyiapkan pakaiannya, kemudian, dengan cara, belajar misalnya ketika perjalanan tadi itu, apa yang diamati, oh ternyata di sana kita bertemu dengan orang, kita bertemu dengan peristiwa yang lain yang sebenarnya kita itu tidak bisa prediksi. Jadi kunci kenapa penting itu adalah salah satunya untuk mawas diri, mempersiapkan diri kita terhadap sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Itu pentingnya. Oh, penting banget gitu ya bagi kita gitu harus, sebisa mungkin bagi kita untuk mindfulness gitu, sadar gitu. Betul, karena ketika kita tidak tahu nih apa yang kita lakukan, biasanya nih efek sampingnya yang nggak tanpa kita sadari, kita lupa nih naruh barang. Misal Iya. ketika kita nggak mindfulness ya, kita terburu-buru melakukan aktivitas. Ya udah, tadi kayaknya aku naruh handphone di mana ya, gitu ya. Kelupaan gitu ya. Itu hal yang sederhana kita nggak, Mhm. lupa gitu loh, abai. Ataupun juga kejadian-kejadian yang lain, akhirnya banyak, aktivitas kita nggak maksimal karena kurangnya mindfulness tersebut, gitu. Berarti, mindfulness ini banyak manfaat gitu ya bagi diri kita gitu. Kalau manfaatnya sendiri sama pengaruhnya itu apa sih Mbak dari mindfulness tuh? Oke, pengaruhnya sendiri ya, semisal nih ketika kita melakukan aktivitas, terus kemudian kita belum tahu nih mau kemana, akhirnya apa? Ketika kita nggak tahu arahnya kemana, akhirnya kita nggak tahu tujuannya mau kemana, Bingung gitu. kita bingung, kita mau perjalanan mau kemana nggak ada destinasi yang dituju, terus kita nggak ada yang dipersiapkan, kita nggak, "Oh ternyata aku harus melakukan ini loh sebelum berangkat ke
ke tempat kantor misalnya kayak gitu, apa saja. Nah, itu sangat signifikan banget sih berpengaruh ke kehidupan kita yang lain gitu kan. Berpengaruh juga salah satunya ke relasi kita loh, hubungan kita dengan orang lain, ketika kita punya janji dengan orang, kemudian ketika kita, eee, punya apa namanya, tugas yang harus diselesaikan gitu kan. Itu juga salah satu wujud dari mindfulness sendiri, gitu. Kayak misalkan kita ngerjain tugas tuh perlu juga mindfulness gitu ya. Betul betul. Berarti semua kegiatan gitu perlu mindfulness gitu. Betul betul. Terus gimana sih Mbak cara kita nerapin mindfulness gini ke kehidupan sehari-hari? Mungkin bagi orang yang pertama kali nih, mungkin bingung ya gimana sih cara mulainya gitu, nerapinnya gitu? Ya, untuk menerapinnya itu sebetulnya dimulai dari hal yang sederhana, yang kita anggap remeh nih, bukan hal yang prioritas bagi kita. Contoh dari bangun tidur. Apa sih sebagai keyakinan kita sebagai orang muslim ya? Oh, ternyata bangun tidur kita harus kalau misalnya kita doa gitu ya, doa bangun tidur. Kemudian kalau secara kesehatan kita perlu minum air putih. Nah, kemudian terus kita akan menyiapkan apa? Oh, persiapan untuk kamar mandi ataupun persiapan untuk ibadah. Nah, itu salah satu juga praktek mindfulness ya. Jadi hal yang sederhana yang anggap kita remeh itu ya, itu bisa bisa kita terapin, hal yang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita coba nih, kita coba sehari, 2 hari sampai kita merasa, "Oh ternyata aku nyaman dengan cara ini loh, aku cocok dengan formula kayak gini," gitu. Tuh, sampai nemu aha momennya kayak aku nyaman dengan, eee, apa namanya, habit atau kebiasaan gitu kan. Mindfulness itu ditumbuhkan karena kita membiasakannya. Iya. Mulai dari terbiasa itu kita jadi terus-terusan bisa nerapin gitu ya? Betul betul, hal yang tanpa kita sadari. Ya, ada nggak sih Mbak latihan atau teknik khusus dalam menerapkan mindfulness gitu, yang membantu kita dalam mindfulness dalam sehari-hari? Oke. Prakteknya ya, kalau untuk praktek sendiri itu sebetulnya kita harus mengaktifkan pikiran kita, olah pikir dan olah rasa kita. Ketika kita mengaktifkan nih, oh ternyata habis ini saya mau kemana-kemana, ya otomatis kan pikiran itu kita akan mengajak cara berpikir atau mungkin otak kita untuk bekerja. Nah dari situ akhirnya kita merasakan, apa sih perasaanku hari ini? Oh ternyata kalau hari ini lagi seneng gitu ya, nanti aku mau menjalani aktivitas juga enjoy gitu kan. Dan salah satu aktivitas gimana nih treatment-treatmentnya ya dengan cara yang sederhana tadi, hal yang kita anggap remeh kita bisa lakukan. Banyak sih kalau mindfulness di luar sana ya, ada salah satunya mungkin mindfulness eating, mindfulness apa namanya, kalau, pernafasan. Nah ini lupa nih yang sering kita lupa untuk mengolah pernafasan Wah, kita. pernafasan juga harus dikelola gitu ya? Iya, loh, gimana kalau misalnya Gimana nih, tuh Mbak? itu kan sebuah, fitrah atau mungkin karunia anugerah dari Tuhan ya, anugerah dari Tuhan yang mana, eee, nafas itu kita diberikan 24/7 tanpa batasan apapun. Kita ada kalanya menghirup, kemudian melepaskan. Ya sama halnya kesadaran itu ketika kita merasakan, "Oh ya aku menghirup nih," menghirup menggunakan hidung, kemudian merasakan seluruh energi itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terus kemudian kita menghembuskannya, mungkin kalau secara medisnya karbon dioksida, kemudian ya itu salah satu upaya juga loh, olah nafas itu yang kita lupa, kita diberikan yang dilupakan sama sangat ya. Itu kan kayak hanya sebuah, ya udah Hal remeh kebiasaan, gitu ya? kebiasaan, ya udah aku nafas gitu. Padahal itu hal yang sangat krusial, olah nafas itu. Ketika olah nafasnya sudah makanya kenapa banyak orang yang ketika marah-marah, mesti, di dalam muslim sendiri tuh diajarin ya, kayak misalnya, oh kalau misalnya sedang marah dalam keadaan berdiri harus duduk, Gitu. kemudian tidak bisa berarti berwudu tidak bisa berbaring dan sebagainya. Nah itu tuh juga salah satu upaya loh kita Salah melatih satu mindfulness. Nah juga banyak ibadah-ibadah yang lain loh, kita mungkin kalau sholat nih, sholat mungkin yang kita tahu ibadah ritual gitu kan, ibadah yang mungkin setiap hari kita lakukan. Namun yang tanpa kita sadari bahwa di dalam setiap gerakan itu punya maksud tersendiri gitu. Ketika kita pelajari, oh ternyata takbiratul ihram, ada keutamaannya ini loh, ketika bacaannya ini ada keutamaannya ini. Nah, itu tuh yang mungkin perlu momentum untuk mengasah
mengasah mindfulness kesadaran penuh itu, kenapa sih kita ibadah? Kenapa sih kita perlu makan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya karena kita menyadari penuh aktivitas kita, gitu. Oh gini ya, ibaratnya dengan adanya kita kesadaran penuh kita jadi tahu, manfaat dan kenapa gitu. Iya, betul. Kita tahu manfaat dan efek samping Efek juga ya. samping, heeh. Efek sampingnya jadi kita lebih bisa bersyukur, mensyukuri hidup gitu. Iya, proses bersyukur itu kan proses perjalanan ya. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan, kenapa kita ada di sini nih, Mhm. kita punya peran sendiri. Nah, itu kita akan mewujudkan rasa syukur, rasa-rasa kebermaknaan yang lain gitu juga. Oke, berarti mindfulness ini punya banyak banget manfaatnya ya. Jadi di sini buat teman-teman yang belum mempraktekkan mindfulness sekarang ya, bisa Iya. dicoba. Nah, untuk tantangan sendiri nih Mbak, yang mungkin orang-orang ingin memulai praktek mindfulness tadi yang seperti tadi itu agak sulit nih. Itu tantangannya biasanya apa saja sih Mbak? Tantangannya adalah kemauan sama konsistennya. Seringkali kan, kita berada di kondisi, spirit atau energi yang Mhm, naik turun ya. mhm mhm. Ada kalanya lagi semangatnya nih Iya, menggebu-gebu, ada kalanya, "Ya udahlah aku capek, aku males." iya. Apakah itu salah? Enggak sebetulnya, itu Wajar gitu? manusiawi, Oh, heeh. Itu kita memang diberikan bekal kalau misalnya, oh kita pernah merasakan rasa nyaman, rasa sedih, rasa kecewa. Nah hal-hal yang seperti itu, ya kita olah lagi gitu loh. Jadi ketika kita sudah punya kemauan untuk, belajar mempraktikkan namanya mindfulness, belajar penuh apa yang aktivitas kita sehari-hari itu tujuannya apa sih? Kita maunya kemana? Maunya kan banyak. Mungkin, sekarang lagi trennya ya, iya iya. ya mungkin lagu atau mungkin film-film tayangan-tayangan yang Mhm. mungkin mengajak kita untuk, mengenali diri kita. Nah itu juga salah satu upaya kita mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, mengenali kenapa, semesta itu, "Oh kenapa ini petunjuk-petunjuk itu loh, kenapa, ada apa?" Gitu kan. Mhm. Kita mengasah empati-empati kita yang lain. Banyak impact-nya itu dari mindfulness itu, gitu. Belajar mindfulness berarti juga bisa dari film-film gitu? Bisa dari apapun, jangankan untuk film ya, dari kita, mungkin kita melihat nih, saya melihat Mbak Faza hari ini, saya punya pandangan sendiri, oh ternyata Mbak Faza itu orangnya yang, bisa tenang, bisa yang mungkin, membawa suasana ketika ada konflik yang lainnya, ya itu juga kemampuan kita melihat sekitar. Oh ternyata aku tadi perjalanan nih dari kantor, maksudnya dari rumah ke kantor nih, bertemu dengan orang yang mungkin nyebrang, ada yang mungkin, eee lawan arus, naik sepeda lawan arus. Nah, hal-hal yang gitu kita ngerasa loh, oh ternyata ada orang loh di situ, oh ternyata ada kejadian apa di sini. Kita punya punya sinyal itu, punya alarm. Tubuh tubuh kita tubuh kita itu sudah men-setting alarm gitu loh. Itu salah satunya. Banyak banget sih untuk mindfulness sendiri terlalu luas ya kalau Iya. misalnya kita kelola gitu ya impact-nya. Oh iya Mbak, tadi kan salah satu tantangannya itu tentang konsisten gitu ya. Ada nggak sih Mbak cara mengatasi itu? Cara mengatasinya ya kemauan sama konsisten. Ketika kita mau dan konsisten, gimana nih caranya? Misalnya kita lagi drop banget ya, lagi kondisi yang mungkin tidak ideal menurut kita atau mungkin menurut sekitar, ya nggak apa-apa kita cari sejenak berhenti. Mungkin gambarannya seperti kita sedang di traffic light gitu ya, kita sedang nih Merah gitu, perjalanan terus di lampu merah, terus kemudian kita nggak mungkin dong kalau ada lampu merah kita langsung serobos gitu kan, pasti yang terjadi apa? Kecelakaan. kecelakaan. Ya sama halnya kayak gitu, ketika kita diajak untuk berhenti sejenak, kemudian lampu kuning tujuannya untuk apa? Kita bersiap-siap dan lampu hijau kita berarti jalan. Ya sama, fase mindfulness itu juga gitu, ada kalanya kita lagi semangat nih berjalan terus di lampu hijau, ada kalanya kita perlu bersiap-siap dan ada kalanya kita berhenti. Berhenti itu untuk mengenali gitu loh, apakah, mindfulness yang kita lakukan sudah tepat? Apakah kita sudah merasa cukup, melalui proses itu gitu. Jadi nggak apa-apa ketika merasa capek, merasa anu, kita tarik se tarik sejenak gitu, tarik diri sejenak dari aktivitas ataupun dari hal-hal yang menjadi kebiasaan kita untuk menyelami, apa sih yang aku mau, apa sih yang aku butuhkan.
terus apa sih yang dibutuhkan orang lain gitu loh, aku bisa punya peran apa nih di kehidupanku gitu. Oke, berarti mindfulness ini, kalau bisa dipraktekkan setiap saat gitu ya, Mbak? Iya, setiap saat, setiap waktu kita terus mencoba ya, coba ya, memang ada kalanya naik turun nih, nggak apa-apa gitu loh, karena Berarti nggak apa-apa kalau misalkan kita lagi nggak mindfulness gitu, Mbak, kayak nurun gitu? nggak apa-apa, karena kan pasti ada kondisi yang tidak ideal, seperti hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misal nih, ada kejadian mungkin, entah itu musibah atau mungkin kita ada orang lain yang mungkin terburu-buru yang membuat kita terburu-buru. Sometimes kita nggak bisa dong mindfulness, tapi kita bisa mengontrol diri respon kita. Oh ya dia lagi terburu-buru, saya harus seperti apa. Kita bisa ngontrol responnya kita nih, mau ngapain gitu kan. Kayak gitu. Itu juga salah satu mindfulness itu tetap dijaga gitu. Bukan berarti hilang ya, tapi tetap bisa dijaga, bisa diupayakan apapun kondisinya. Karena ya pasti tinggal tingkatnya aja mau di mindfulness. Oh, kita lagi kesadaran penuh nih, ada kesadaran low, ada ya jadi kita harus bisa scaling atau mungkin ngukur sampai mana sih mindfulness-ku. Oh, aku di jam ini aku nggak bisa full, nggak bisa merasa sadar, saya nggak punya kemampuan untuk menyadari nih aktivitasku. Oh ya nanti di jam berikutnya aku harus seperti apa. Nah, itu kan juga upaya kita mindfulness nih, gitu. Upaya untuk menjaga mindfulness ya, Iya. supaya kita sadar setiap saat gitu. Oke, terima kasih Mbak Fitri atas penjelasannya yang cukup bermanfaat bagi kita semua di sini tentang mindfulness ya. Iya, sama-sama Mbak Saza, terima kasih juga. Sama-sama. Kami harap dengan adanya podcast ini tentang mindfulness bisa bermanfaat nih bagi teman-teman paham tentang mindfulness gitu. Bisa mempraktekannya juga di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Motiva Consulting dan jangan lupa like, comment, share video ini bila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Motiva Talk. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.